pengamat pendidikan Indra Karismiaji. Saya akan coba ajak berbincang. Sudah terhubung bersama dengan pengamat pendidikan Indra Karismiaji. Ya, selamat malam Pak Indra. Selamat malam Kang Arya, selamat Idul Adha. Ya, selamat Idul Adha juga untuk Pak Indra Karismiaji bersama keluarga. Pak Indra, Siap. Soal pungli di dunia pendidikan, terutama ini yang kita soroti malam hari ini, dugaan pungli PPDB. Bagaimana komentar dari Anda? Ya, satu itu bukan dugaan ya, kita udah dengar dari berpuluh-puluh tahun kayaknya proses. Bukan dugaan, ini. tapi nyaan, kenyataan ya. Lebih tegas lagi Pak Indra ternyata. Iya, dan itu membuktikan kalau memang dunia pendidikan kita dalam kondisi yang tidak baik. Program pembangunan SDM unggul boleh dikatakan gagal. Itu kan gimana kita bisa bicara SDM unggul ya? Kalau masuk ke sekolah gratis, di Bandung kan SMA gratis nih. Iya. Ya kan? Iya, iya. Coba deh dipikirin logikanya. Buat masuk ke sekolah gratis, dia mesti bayar. Itu cerdas nggak tuh? SDM yang unggul tuh buat masuk ke sekolah yang gratis dia mesti bayar. Kan udah aneh, ya kan? Yeah. Dari sisi logika saja udah nggak masuk tuh. Satu lagi, Merdeka Belajar. Gimana Kang? Satu lagi, Merdeka Belajar. Iya, tapi dijajah nih. Belum apa-apa udah dijajah. Iya, kalau modelnya seperti itu kan artinya mereka nggak paham sebetulnya. Gini loh, pendidikan itu kan akan mengajarkan integritas, ya kan? Bagaimana anak kita didik untuk menjadi jujur, anak itu berintegritas, anak itu punya kebanggaan nyata, apa yang dilakukan punya karakter yang baik, kan begitu. Okay. Tapi masuk sekolah sudah dengan cara yang tidak baik. Tidak baik. Nyogok. Mendingan gak usah sekolah kalau buat saya sih. Baik, Pak Indra, ini menarik nih. Bukankah dunia pendidikan ini penuh dengan SDM berpendidikan dan berkarakter? Kenapa mesti mengawali pendidikan dengan ketidakbaikan ini, dengan pelanggaran? Ya, itu yang tadi saya katakan, berarti memang bangsa ini belum menjadi bangsa yang cerdas. Kan? Bangsa ini masih jauh dari apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa dulu, yang mengatakan kalau pemerintah itu bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini banyak anak buat sekolah di sekolah yang gratis, tapi bayar. Itu kan udah aneh, ya kan? Udah dan itu juga sekolah gratis ini. Pastinya kenapa juga kami para aktivis pendidikan mendorong adanya zonasi. Kita waktu seminggu 2 minggu lalu juga membahaskan tentang zonasi ini, ya kan? Itu kan untuk pemerataan, artinya yang di sekolah gratis itu ya biar anak-anak yang kurang mampu lah, yang buat makan aja susah. Nah, anak-anak yang kurang mampu ini kalau buat makan aja susah, mana mungkin dia bayar pungli kan? Berarti kan yang bayar pungli itu adalah anak-anak mereka dari golongan menengah ke atas, yang mampu bayar sekolah yang mahal. Sekalian aja sekolahnya di sekolah yang mahal, ngapain maksain sekolah yang gratis? Ini kan tadi yang sangat kontradiktif kan? Itu yang menurut saya semakin hari semakin berantakan ya dunia pendidikan kita. Jadi ya benar ini kementerian kita balik lagi nih namanya harus jadi Kementerian Pedankan. Pendidikan dan Kebudayaan. Paradoks ya? Dan kontroversi kan itu.
Ini karena yang menyogok adalah tadi Anda singgung golongan menengah ke atas ya. Nggak mungkin anak miskin kan, Kang? Oke, betul. Apakah itu ada kaitan dengan kesejahteraan pendidikan? Ya, para pendidik di kita yang belum sejahtera sehingga mudah untuk disogok. Nanti dulu. Sogokan ini larinya ke siapa? Kalau di berita tadi di pikiranrakyat.com kan saya bacanya larinya ke kepala sekolah kan. Oke. Ya kan, bukan ke guru-guru honorer. Kalau ke guru-guru honorer ya walaupun juga tidak dibenarkan, tapi masih mending. Tapi mungkin ada alasannya. Nah, kalau yang ini kan kalau urusan PPDB di SMA negeri itu kan paling bawah ya kepala sekolah. Itu kan udah PNS yang menurut saya cukup sejahtera lah. Lebih dari cukup. Kalau dibandingkan dengan PNS yang lain ya kan gitu. Kemudian pasti juga para pejabat dinas pendidikan kan, mereka yang mengatur urusan PPDB ini. Jadi ya bukanlah ini kita bicara meningkatkan kesejahteraan dari para guru honorer. Kalau begitu, apakah ini soal adanya tekanan dari atas ke bawah? Macam-macam sih, Kang, macam-macam. Jadi modus kekacauan kerewotan PPDB ini itu ya ada yang satu para pejabat yang nitip gitu. Maksa ya kan, nitip lah, entah itu keluarganya sendiri, entah itu kerabatnya atau siapalah kan gitu. Itu yang seperti itu ada. Yang kedua ya tadi cari mangsa-mangsa anak orang kaya yang memang mau untuk membayar bahkan bisa sampai ratusan juta tuh yang saya dengar. Kalau memang sekolahnya dianggap sekolah favorit ya, itu bahkan rela. Jadi kan lucu banget buat saya kan gitu. Berani bayar puluhan ratusan juta buat sekedar sekolah di sekolah yang gratis. Kan mendingan sekalian sekolah yang mahal sekalian kan gitu. Betul. Jadi yang sekolah gratisnya ini buat anak miskin. Nah, ini yang terjadi di kita. Jadi dan itulah tadi bodohnya masyarakat kita juga mau aja terima-terima dengan pola yang seperti ini. Kan itu memang sebuah ekosistem yang menunjukkan kalau bangsa ini masih belum cerdas. Orang tua masih mau dalam tanda petik dipaksa atau diiming-imingi untuk supaya mau membayar, ya kan, supaya anaknya sekedar masuk di sekolah negeri yang sebetulnya saya secara spesifik nggak tahu sih di Jawa Barat seperti apa, tapi beberapa daerah lain justru ingin membuat yang namanya sekolah negeri itu nggak ada favoritnya. Kenapa nggak ada favoritnya? Karena 100% dibiayai pemerintah. Jadi kan kayak kantor kelurahan, Kang. Kan nggak ada kantor kelurahan favorit kan? Betul. Artinya masa saya cuma mau bikin KTP di kantor kelurahan yang favorit? Kan enggak, kita harus membuat KTP ya di kelurahan kita. Entah kantor kelurahan kita nggak ada AC-nya, atapnya bocor atau bagaimana, tapi kan secara zonasi layanan itu kan kualitasnya sama gitu. Jadi nggak ada yang favorit. Harusnya kan masyarakat justru kita edukasi seperti ini. Nah kalau dulu zaman saya memang ada sekolah favorit. Kenapa? Karena kan kita masih bayar SPP. Ya kan? Karena kita masih bayar SPP, cenderung makanya sekolah yang dalam tanda petik itu bagus, SPP-nya akan lebih mahal daripada sekolah yang non favorit. Betul. Kan begitu. Nah, tapi kan sekarang udah berubah nih. Sekarang sekolah negeri itu nggak ada satupun yang bayar. Jadi kalau masih ada favorit kan malah aneh, malah lucu. Itu. Ini stigma masyarakat juga perlu kita edukasi bersama. Antara tidak ada lagi sekolah favorit atau tidak favorit. Dan tentu tadi yang disinggung juga oleh Anda Pak Indra ya, soal ekosistem ini perlu juga diperbaiki begitu ya, agar tidak ada ekosistem antara penyuap dan yang disuap ini tidak ada lagi. Masyarakat bisa lebih cerdas lagi begitu ya. Nah, dan itu kan berdampak terus ke atas, Kang. Jadi misalnya gini nih,
lulus SD masuk SMP-nya nyogok. Nanti masuk SMA-nya kan juga nyogok. Kuliahnya nyogok lagi, ya kan? Yeah. Lulusnya nyogok lagi. Nanti jangan-jangan cari kerja nyogok. Itu nyogok juga. Karena sudah diajarkan ya. Nah akhirnya dalam dunia kerja, ya kan? Yeah. Akhirnya juga untuk naik pangkat nyogok, untuk ini korupsi, kan begitu. Nah ini terus kita selalu bertanya-tanya kenapa korupsi di negara kita nggak beres-beres. Ya diajarin korupsi dari zaman lulus SD udah diajarin korupsi. Ya kan? Ini kan bentuk yang mungkin nggak kita sadari ya. Mungkin masyarakat nggak menyadari, menganggap itu hal yang biasa. Tapi justru kita mengajarkan bahwa untuk bisa mendapatkan yang kamu inginkan, kamu pakai duit. Itu kan yang kita ajarkan. Jadi uang itu akan menyelesaikan segala masalah di negara kita ini. Kan sudah bertentangan dengan esensi dari pendidikan sendiri. Gitu. Ini memang perlu juga kesadaran bersama ya dari kita masyarakat, para orang tua, begitu ya. Kalau saya justru mendorong harusnya pemerintah mengedukasi masyarakat. Karena tadi balik lagi kan, menurut konstitusi, tugas mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah tugas pemerintah. Jadi kalau pemerintahnya nggak mampu mencerdaskan kehidupan bangsa, ya mundur aja. Jangan jadi pemerintah, karena itu adalah tugas konstitusional mereka. Nggak perlu berdalih macam-macam, tapi itu adalah tugas konstitusional. Ini bukan nyinyir, bukan apa ya. Ini kan kita menunjukkan bahwa memang tidak mudah. Memang tidak mudah. Saya pernah kok debat panjang lebar dengan seorang gubernur yang sekarang menjadi capres, ya kan? Di mana daerahnya tuh dulu anggaran pendidikannya cuma 2-3% tuh. Padahal kan konstitusi mengatakan 20% tuh minimal. Jadi kita berdebat. Beliau mengatakan nggak bisa mah, susah ini kita. Saya katakan, Pak Gub, kalau gampang, ya jangan jadi gubernur. Gubernur itu punya tanggung jawab, punya tugas, apalagi kewajiban konstitusional. Dan akhirnya setelah kita debat itu, daerahnya kemudian SMA-SMK jadi gratis. Akhirnya sekarang anggaran pendidikannya 20%. Jadi memang di level kepala daerah pun butuh kita kencengin juga kan, karena nggak. Kalau kita biarkan juga seperti sekarang masyarakat tenang-tenang saja, terima-terima saja. Oh iya ternyata masuk SMA negeri itu harus bayar. Masyarakat bukannya protes tapi malah menerima itu. Iya, makin rusak negara ini. Anak-anak kita justru malah terdidik untuk tadi menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginan mereka. Ini mana mau bicara generasi emas, yang ada generasi lemas itu, Pak. Nah itu lemas. Jadi generasi emas jadi lemas gitu. Karena salah salah didik, salah perahu, ya. Salah gitu. Perahu. Ini karena memang berbicara soal pelanggaran saat PPDB selalu terulang, bahkan tadi bukan dugaan lagi kalau menurut Anda ya, tapi nyata begitu ya. Di mana-mana kan, dan itu kita sering dengar. Gitu. Apakah ini juga perlu ada perbaikan regulasi PPDB atau diperlukan sebuah sanksi yang bisa membuat sadar para pelaku, atau sebaiknya seperti apa nih? Kalau saya itu bukan tipikal orang yang ingin memenjarakan orang yang salah gitu. Tapi lebih senang kalau kita mengedukasi mereka sehingga mereka tahu yang dilakukan itu salah. Jadi mereka bisa punya istilahnya moral kompas kan gitu. Ada kompas yang menunjukkan oh saya ini salah kan gitu. Tanpa harus dalam bentuk hukuman gitu. Dan itu tadi yang justru harus dimulai dari peran pemerintah. Dan sekarang kan pemerintah sama sekali justru malah tadi saya katakan pemerintah malah dalam hal ini oknum ya, oknum pemerintah kan, ini berarti pejabat dinas pendidikan, kepala sekolah itu kan
tangan pemerintah nih, tapi kan oknum bukan pemerintahnya, ya kan? Ini yang melakukan itu. Jadi kan sudah bertentangan tadi dengan amanat konstitusi. Jadi harusnya yang menjadi pemerintah ini tanpa memandang siapa orangnya punya kewajiban betul-betul membuat bangsa ini cerdas. Kalau hal ini dibiarkan, jelas ini bertentangan dengan cerdas. Ini adalah langkah yang sangat bodoh kan gitu. Bayangin, masuk sekolah gratis. Tapi percaya buat masuk itu mesti bayar. Kan sama kayak di Indonesia juga kita sering dengar kan. Mau kerja jadi PNS harus setor dulu, harus bayar dulu. Mau naik pangkat harus setor dulu, harus bayar dulu. Itu kan langkah yang bodoh. Orang kerja itu kan nyari duit. Ini di Indonesia malah ngasih duit kan. Kan itu udah satu hal yang sangat bodoh. Dan itu dibiarkan. Banyak bahkan menganggap itu hal yang biasa. Dan ini terjadi tadi kan. Mulai dari sekolah polanya udah begini. Gimana nanti dewasanya udah saat kerja nggak berubah? Ya malah makin parah dong. Ini yang harus segera kita stop. Caranya gimana? Masyarakat harus menuntut pemerintah siapapun, baik itu pemerintah pusat mulai dari level presiden, Mendikbud, Menteri Agama, kemudian Menteri Dalam Negeri, kepala daerah ya, DPR, DPRD itu betul-betul mengawal bagaimana anak-anak kita, bangsa ini dicerdaskan. Pola-pola yang seperti ini harus dibuang. Baik. Gitu, Kang. Nah, ini salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi pelanggaran termasuk soal pelanggaran PPDB. Pemerintah ini juga ada badan pengawas atau inspektorat lah katakanlah ya. Ada inspektorat, bahkan Jawa Barat juga punya Saber Pungli. Fungsi-fungsi ini menurut Anda bagaimana? Gini, ada cara lain yang sebetulnya lebih efektif dan dibandingkan tadi ya kita model ngawasin, nyari siapa yang salah. Problem utamanya adalah kenapa juga terjadi jualan-jualan bangku seperti ini. Itu kan pemerintah belum melaksanakan kewajiban konstitusionalnya untuk memastikan setiap anak Indonesia punya tempat, punya kuota untuk bersekolah, mendapatkan layanan pendidikan formal yang dibiayai pemerintah. Dan itu kan ada di Undang-Undang Dasar pasal 31 ayat 2 kan, yang mengatakan setiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Artinya sebetulnya tugas pemerintah itu memastikan kalau anak Indonesia, ini kita bicara pendidikan dasar ya, jadi minimal SD sama SMP. Misalnya total anak SD dan SMP itu di seluruh Indonesia ada 40 juta. Harusnya kuota buat sekolah negeri atau sekolah yang dibiayai pemerintah 40 juta juga. Tapi kan sekarang enggak. Ya kan? Enggak seperti itu. Mungkin adanya cuman 10 atau 20 juta. Sehingga yang 20 juta lagi mereka harus nyari ke sekolah swasta. Jadi kan sebuah keterpaksaan untuk sekolah di sekolah swasta. Kalau di luar negeri nggak seperti itu, Kang. Di luar negeri itu, di rata-rata di semua negara itu akan disediakan tempat untuk 40 juta anak. Tapi kalau anak nggak mau sekolah negeri, dia punya pilihan buat ke sekolah-sekolah swasta. Yang dia akan bayar mahal, karena merasa punya layanan yang berbeda, layanan yang lebih, misalnya menggunakan bahasa asing, kurikulumnya kurikulum Cambridge atau IT atau apalah. Itu adalah sebuah pilihan. Bukan keterpaksaan, terpaksa sekolah di sekolah swasta karena nggak terima di sekolah negeri. Ini di Indonesia kan begitu, kalau di negara lain enggak.
urusan sekolah ini sudah disiapkan oleh pemerintah. Jadi kalau ada anak 40 juta itu siap buat nampung. Nah, yang nggak mau baru sekolah di sekolah swasta. Kalau sekarang kita cuma 20 juta nih. Contoh ya. Akhirnya 20 juta harus nyari-nyari sekolah swasta. Oke. Itu. Ini persis dengan apa yang disampaikan, dilaporkan para netizen bahwa dalam satu kecamatan kadang hanya ada 1 SMA, sementara SMP bisa ada 5 SMP. Ya, iya. Ini benar terjadi saat ini ya. Nah iya, itu kan tadi bukti kalau memang urusan pendidikan pemerintah itu nggak fokus. Lebih suka bangun kereta cepat sama ibu kota daripada bangun sekolah. Jelas. Ya kan? Lupa kalau syair lagu kebangsaan kita, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bukan bangunlah kereta cepatnya, bangunlah ibu kotanya. Itu. Oke, ini memang dunia pendidikan yang ya bisa dikatakan tidak mendidik ya, kalau begini ya. Dunia pendidikan iya, belum, tapi kan belum terbukti mendidik. Kang. Statement saya kan terbukti kalau memang pemerintah itu nggak pernah serius ngurus pendidikan, dan itu ada sebabnya, Kang. Yeah. Orang kalau bangun kereta cepat, orang bangun jalan tol kelihatan, Kang. Ya kan? Kelihatan. Kelihatan bentuknya. Dan kan kelihatan, wah, Indonesia belum punya kereta cepat, sekarang punya kereta cepat. Kan jadi kayaknya hal yang baru. Okay. Tapi kalau pendidikan nggak kelihatan, Kang. Ya kan nggak kelihatan gimana cara mendidik. Bahkan kemarin presiden kita saja malah mengolok-olok karya hebat dari Presiden Soeharto, yaitu SD Impres. Padahal itu berhasil bukan saja menanggulangi buta huruf, tapi juga meningkatkan kemampuan ekonomi, kualitas hidup dari bangsa Indonesia di masa itu. Tapi dianggap itu adalah satu hal yang jelek. Kan berarti pemahaman terhadap pendidikan ini, wah, benar-benar minim sekali, benar-benar merasa tidak penting. Padahal ini yang di negara lain itu semua mengutamakan pendidikan dulu. Karena kalau pendidikannya bagus, pembangunan infrastrukturnya juga akan bagus. Ngikutin kan? Nggak usah nyewa bule buat ngawasin IKN. Ya kan? Betul. Ini itu bukti kalau bangsa ini memang belum unggul kemampuan manusianya. Betul. Gitu. Dunia pendidikan akan mempengaruhi semua aspek. Ya, ada kajiannya semua, Bang. Negara yang mutu pendidikannya baik, kesejahteraannya juga baik. Ya kan? Kemudian proses birokrasi dan lain sebagainya, demokrasi juga baik. Otomatis kok. Karena apa? Tingkat kecerdasannya tinggi. Nah, kalau kita ini masih negara masyarakat yang bodoh, IQ aja 78,49 rata-rata. Ya kan? Ini bukan menjelek-jelekan bangsa sendiri, tapi justru saya ingin, ayo dong kita sadar dong, ayo dong kita bangkit dong. Masyarakatnya harus teriak ke pemerintah, ayo bantu saya sebagai aktivis pendidikan untuk menyuarakan, ayo kembalikan lagi tugas pemerintah yang paling utama itu betul-betul mendidik bangsa ini menjadi bangsa yang cerdas. Kalau bangsa ini cerdas, kita mau bikin kereta cepat, kita mau bikin jalan tol, kita mau bikin tol laut, kita mau bikin apapun mudah. Karena kita nggak bergantung dengan negara lain, dengan bangsa lain. Kualitasnya pun baik. Karena kita terdidik, SDM kita unggul. Betul. Ya, gitu. Kita mudah-mudahan para pejabat lah dalam hal ini juga kembali ke undang-undang yang mengatakan negara wajib ya untuk mencerdaskan kehidupan bangsanya. Negara mudah-mudahan tersadar untuk segera menjalankan kewajiban konstitusionalnya itu untuk merubah semuanya. Karena dari sini berangkatnya ya. Kewajiban
konstitusional negara ini harus bisa segera dijalankan di dunia pendidikan ini. Baik. Iya, kalau enggak rakyat tuntut aja pemerintahnya buat mundur. Kalau nggak mampu kan gitu. Oke. Kan kita bayar mereka. Betul. Itu kan kita bukan kita menjadi budak mereka loh. Itu yang kita jangan salah menempatkan diri. Justru mereka tuh punya tanggung jawab pada kita, rakyat. Kekuasaan tuh ada di tangan rakyat, bukan di tangan rezim. Oke. Baik, terima kasih Pak Indra Karismiaji meluangkan waktu malam hari ini panjang lebar di PR FM. Selamat malam, sehat selalu. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.